Orang ngumpul ngapain? Fi majtama'akum bihadza, pada ngapain? Nadhkurullah, kami ingat Allah. Mau ngapain? Biar digugurin dosanya. Haqqan billah, bener nih, demi Allah. Apa kata Rasul? Nazalat alaihimus sakinah. Kalau kau pengen dimaafin, pengen digugurin dosanya, kamu kumpul begini, ingat Allah. Nazalat alaihimus sakinah, Allah tenangin hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers Indoposko Channel, program Ngaco Ngabuburit ala Indoposko, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam podcast kami. Ngaco itu ngobrol ala Indoposko, sebuah program podcast di Indoposko Channel yang kali ini di edisi tematik bulan suci Ramadan kita geser sedikit ngaco menjadi kepanjangan dari Ngabuburit ala Indoposko. Sebuah program yang akan menemani viewer semua dalam menantikan waktu berbuka puasa yang hadir menjelang waktu berbuka puasa, tentunya diisi dengan perbincangan khas Ramadan, kajian keislaman, maupun talk show atau diskusi yang menghadirkan narasumber yang berbeda di setiap edisinya maupun narasumber yang sama tapi tentunya temanya yang berbeda. Kali ini tamu kita di podcast Ngabuburit ala Indoposko, Ustadz Haji Ahmadi Rojali dari Majelis Nurul Haromain Joglo, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Rahman? Alhamdulillah. Viewers Indoposko Channel, beliau langsung menyebut nama saya karena memang nggak asing lagi. Beliau tuh apa ya? Kita sempat studi belajar bersama berapa puluh tahun yang lalu di tempat yang sama. Kebetulan satu asrama juga gitu aja ya, Ustaz ya. Kita satu asrama dan sempat lulus beliau mengenyam pendidikan di luar negeri, saya kalau nggak salah waktu. Iya betul ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Luar negeri, kemudian saya tetap di sini. Dalam perjalanannya waktu kita berjumpa lagi, Ya. Bersilaturahmi. Ustadz main ke kantor kami nih. Alhamdulillah. Media Massa Indoposko, programnya Indoposko Channel. Program podcastnya Ngaco Ngabuburit ala Indoposko. Jadi, programnya ngaco nggak apa-apa. Iya, yang penting jangan orangnya. Iya, pastinya itu. Ustadz Haji Ahmadi di sini akan berbagi ilmu kepada kita dengan topik yang kali ini agak sedikit ini ya, menurut kita tuh serem sih enggak, cuman ini menarik begitu ya, tentang kita tahu bahwa manusia itu tempatnya salah sama lupa gitu ya. Salah kita artikan misalnya dalam konteksnya keislaman adalah dosa. Apakah dosa manusia bisa diampuni? Itu tema atau topik yang nanti akan coba dielaborasi oleh Ustadz Haji Ahmadi. Dosa bisa nggak diampuni? Dosa manusia maksudnya ini. Baik. Tempatnya kita berbuat dosa. Nah sekarang nih bisa nggak ampunan nih ada? Sekarang nih bulan Ramadan. Yang kita tahu salah satunya Ramadan juga adalah bulan ampunan. Silahkan tanpa memperpanjang saya punya pembicaraan, Ustadz Haji Ahmadi. Saya tidak ingin mendominasi di sini. Ustadz Haji Ahmadi, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihis shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Amma ba'du. Bang Rahman yang alhamdulillah fasbahtun bi ni'manihi ikhwana. Nikmat terbesar setelah kita mondok bareng, saya ngontrak di rumah Fir'aun. Balik lagi di Mesir. Di Mesir. Di rumahnya Fir'aun. Kalau viewer suka sepak bola, Mohamed Salah. Iya, betul. Ya. Kembali lagi, apakah kemudian dosa manusia kita yang suka salah, suka lupa itu diampuni? Jawabannya ada dalam diri kita. Siapa yang bilang
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan? Tentang pengampunan. Jawaban atas dosa, salah, khilaf, lupa yang disengaja dan seterusnya. Itu jawabannya Allah sampaikan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka dalam diri kamu itulah semua akan Allah jawab. Mau itu pengampunan, mau itu kesalahan, mau itu kehilafan. Wa fi anfusikum, tergantung diri kita. Apa yang tergantung? Afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak mengamati? Maka orang-orang yang sering berdekatan dengan Tuhan seringkali diidentikan dengan kelompok tasawuf, Bang. Jadi kalau udah tasawuf tuh, kayaknya bawaannya akhirat, bawaannya tobat, bawaannya hijrah, bawaannya dekat banget sama Tuhan. Belum tentu. Belum tentu ya. Karena tasawuf juga punya kaidah, punya definisi untuk menjadi tasawuf itu sendiri. Apa itu? Orang-orang tasawuf mengidentikan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kenal Tuhannya, kenali dulu dirinya. Maka kalau pengen diampuni dosa, lupa, sengaja atau tidak, tanya dulu diri kita. Apakah betul kita sengaja? Apakah kita betul itu khilaf yang kesekian kalinya? Apakah itu betul dosa? Toh kalau dalam satu keadaan yang mendesak, misalnya tiba-tiba datang tawuran, ya kan, kita terjebak, ya kan, ada anak berlindung di dalam mungkin dekapan kita bilang ini anak kita, ternyata itu anak tawuran, ya kan, mana yang tawuran bang, udah lari sana, ternyata ini, kenapa kita melindungi satu jiwa? Salahnya tuh bohongnya. Betul, ya. Artinya kembali kepada ke kita, ya kan. Istri nanya, malam nggak pulang bang, gitu kan. Kantor. Kalau benar di kantor, alhamdulillah. Tapi kalau bukan di kantor, meskipun itu tugas luar kantor, tapi kita bilang di kantor, kan salah juga. Nah disinilah kesalahan, kehilafan, kelupaan. Kata Allah, wa fi anfusikum, dasarnya di kita. Maka kalau mau diampuni, kembali ke kita. Agar apa? Afala tubsirun. Apakah kamu nggak mengamatinya? Ini kan pertanyaan Allah buat kita. Maka pantas kalau Allah sampaikan, inna sam'a wal basar wal fu'ad. Sesungguhnya yang kita dengar, yang kita lihat, kita tatap, ya kan? Apa yang tersirat dalam hati. Kalau tersurat mah gampang, kita tulis surat aja kan? Ini yang nggak kelihatan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu dulu kalau ingin diampuni. Bahasa orang tasawuf, nadam dulu. Apa itu nadam? Nyesel dulu. Ya mau diampuni nyesel dulu. Kalau minta maaf, minta pengampunan, nggak nyesel, berulang kali. Maka kata Imam Syafi'i, Bang Rahman, orang-orang yang beristighfar tanpa dia faham kenapa istighfarnya. Artinya kan kita istighfar lumrah. Salah, lupa, astagfirullah. Cuma masalahnya sebatas mana kita, lidah sama hati sama otak kita ini bersinergi. Jangan-jangan cuma lidah doang, akal nggak jalan, hati lupa. Kata Imam Syafi'i, kalau cuma istighfar doang, kita nggak tahu kenapa kita salah, fa innahu kal mustahzi. Itu kayak orang yang ngejek-ngejek Allah. Berulang kali dalam lubang yang sama, dalam kesalahan yang sama, gitu. Maka setelah kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita mau kenal Allah, jangan pernah kita mau kenal siapa Tuhan kita kalau kita tidak kenal diri kita. Maka pertanyaannya, kalau dosa kita mau diampunin, kalau kesalahan kita mau digugurin, kalau kehilafan kita mau dihapusin, ya,
sejauh mana diri kita ini bisa menolong itu, bisa memaafkan itu, bisa menggugurkan itu. Nah, maka kita perlu riyadhah, Bang. Atlet kan perlu latihan, sparring, perlu Riyadhah pemanasan. Apa kata-kata yang dulu sering kita Betul. ucapin ya. Iya. Olahraga. Iya, olahraga. Tanda kutip melatih diri kita, Hmm. kebiasaan. Agar apa? Diampuni. Untuk apa? Ada seorang ulama kenamaan Mesir. Namanya Syekh Muhammad Abduh. Rasanya nama ini sudah tidak asing lagi. Iya, iya. Nah, dia punya satu kitab yang digores dengan tinta emas, namanya Tafsir Al-Manar. Orang kalau mau diampunin dosanya, khilafnya, segala bentuk mau sengaja atau tidak itu dihapus dari kehidupannya, sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia harus meraih predikat yang namanya Ainul Basirah. Apa itu Ainul Basirah? Mata yang mampu mencermati, mata yang mampu mengevaluasi, mata yang mampu mereinterpretasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita. Reinterpretasi diri kita ini ada di mana di hadapan Allah sebelum Allah sendiri yang menampilkan kelakuan kita ketika di dunia. Cuma kan berat ini, Bang. Bagaimana mungkin kita kapasitas manusia yang tadi statusnya suka salah, suka lupa. Berat untuk mendapatkan ainul basirah, mata yang mampu mencermati, menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laksana kita salat, angkat tangan, kedua tangan kita. Kan belum pernah kita sholat tangannya atau duangan. Nggak ada. Allahu Akbar yang atau nggak mungkin. Artinya kita udah nyerah nih. Mau diapain terserah dah. Kan gitu. Kita nyerahin dosa kita yang dulu hitam legam. Kita udah angkat tangan. Maka dikasih cara tuh sama Syekh Muhammad Abduh. Ada 4 caranya, Bang. Di dalamnya termasuk menggugurkan dosa kita. Apa itu caranya? Pertama, bahwa ahlu zikri, ahlu mujalasati. Apa itu ahlu zikri? Orang-orang yang zikir. Siapa yang zikir? Yang ingat Allah. Apa saja. Mau baca Quran kek, mau dia Asmaul Husna kek, mau dia istighfar kek. Yang penting dia ingat Allah. Nah, ketika dia ingat Allah, maka dia ahlu mujalasati. Dia adalah teman dudukku, kata Allah. Ini hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ayo kalau misalnya kita mau diampunin, ya ingat-ingat Allah dong. Allah sendiri yang mengingat kita. Kan Allah yang bilang nanti dicari tuh. Ainal ladina tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mana orang-orang yang lambungnya jauh dari kasur? Mana orang-orang yang lambungnya jauh dari kasur, dari tempat tidur? Banyak. Siapa dia? Yang lagi taraweh. Siapa dia? Yang lagi tahajud. Siapa dia? Yang lagi itikaf. Baca Quran. Siapa dia? Yang lagi nonton big match. Barcelona lawan Real Madrid. Kan jauh dia. Kenapa Ustaz sebut itu? Suka Iya. Real Madrid. Persija juga. Iya, Big Persija juga. Artinya orang-orang yang nonton ini tatajafa junubuhum anil madaji, jelas lambungnya jauh dari kasur, jauh dari tempat tidur. Dia termasuk, tapi mohon maaf, apakah dia termasuk orang yang diampuni? Belum. Harus apa? Orang-orang yang berzikir ingat Allah. Kecuali nonton bolanya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kecuali jarang banget sih. Jarang. nonton bola aja ya. Betul. Artinya mungkin zikir dulu, habis itu bisa nonton bola. Bisa. Atau kita lihat orang-orang juga banyak juga, Bang. Sambil aktivitas dia pakai tasbih. Oh iya, betul. Artinya apa? Dia berusaha menyeimbangkan antara dia punya satu kegemaran, tapi tidak melenakan dirinya. Kita main catur nih. Begitu Allahu Akbar, lepas dong caturnya. Iya. Tanggung nih, sekak, dikit lagi. Udah Allahu Akbar. Tinggal. Sedang enaknya ngerokok, misalnya. Ya kan menggrip kita, misalnya mohon maaf. Sedang cepas-cepus Allahu Akbar.
tinggal baru sekali sedotan, tinggal. Iya. Disitulah Allah ingin lihat bahwa sesungguhnya kita ahlu zikri mengingat Allah. Yang kedua, ahlu taati, ahlul karamati. Orang-orang yang taat itu akan apa? Akan kemudian dikasih keberkahan, kemudahan. Taat setiap melihat sesuatu yang Allah tunjukkan. Contoh, kita melihat sekitar kita. Kita bisa lihat kalau sore begini Bang, mau buka, tukang apa aja dagang. Pasar kaget di mana-mana. Yang biasa dia ngojek, sekarang dagang cupang. Ya, jadi kalau kita beli gorengan, sebelahnya ada toples cupang. Kita beli es kelapa, sebelahnya toples cupang. Ngapa cupang di mana-mana dijual? Ya, kalau kita mau lihat, mohon maaf lahir batin, artinya cupang lagi diangkat nih harkat martabatnya. Nah, kita orang mau beriman, mau tobat, pengen bersihin diri sebelum mati. Udah mati aja dimandiin, pakai kapur barus biar wangi. Lah ini belum mati kita pengen bersih. Masa kita kalah makan cupang? Nah, itu artinya kesempatan kita dengan kita taat. Salat jangan sampai nggak ditinggal. Mau kita abang ojek, mau kita kerjanya di lapangan, nggak ngaruh. Bahkan mohon maaf, Lailatul Qadar aja bukan di masjid doang. Bukan di musola doang, di jalanan juga nyamperin kita. Kalau kita udah ahlu ta'ah, kita merasa taat. Waktunya azan ya sholat dulu, berita tetap kita cari, Allah kita duluin, kan begitu. Nah, yang ketiga adalah Bang Rahman adalah setelah kita berzikir, Allah akan menjadi teman kita. Setelah kita taat, Allah membukakan pintu-pintu kemudahannya. Yang ketiga adalah ahlul syukri ahluz ziyadati. Orang-orang yang bersyukur itu dikasih, ditambah. Kita kadang-kadang lupa Bang, minta terus, ya Allah salah gua apa sih ya Allah? Padahal udah sembahyang, udah puasa, masih ribet banget nih sama bayar ongkos bocah sekolah. Bayaran masih nunggang mulu, salahnya apa? Masih diuber-uber orang, masih aja ngapon gitu. Artinya apa? Kalau kita bersyukur, kita ingat anugerah Allah. Nggak usah jauh-jauh nih, COVID ini kan udah 2 tahun kita. Kemarin puasa kita libur. Belajar dari rumah, beribadah dari rumah, nggak boleh kemana-mana. Terawih di rumah. Terawih di rumah. Sekarang COVID udah ulang tahun nih. Nah, kita mohon maaf Bang, udah paling kagak saya nih depan rumah saya biasa keluar ngobrol, pulang ngobrol, pulang terawih ngobrol, mau buka puasa ngobrol. Sekarang orangnya udah kagak. Apa yang mau diobrolin? Itu teman dekat kita. Udah banyak teman kita yang gugur di periode COVID ini. Ayo kita bersyukur, paling kagak Allah kasih kita sehat nih. Berapa banyak orang sehat, mohon maaf, asam urat, nggak bisa jalan. Kolesterol, duduknya udah begini aja nyender. Kan? Gula. Dan itu nggak kenal tua Bang. Muda juga banyak. Makanya kita ayo bersyukur. Urusan Allah kabulin apa enggak itu menanti. Yang penting kita syukur dulu, Allah tambah. Yang terakhir Bang, yang luar biasa. Ahlul maksiati. Nih. Orang-orang yang ahli maksiat. La amna'uhut taubah. Aku tidak akan melarangnya bertobat minta ampun kepadaku. Fala ubali. Dan aku nggak peduli mahmatulah hayati. Selama hidupnya dalam gemerlap maksiat, hidup yang dalam kesesatan, tidak ada hidayah, dunia gelap malam dan seterusnya. Allah bilang fala ubali. Aku nggak peduli tuh. Yang penting apa? Begitu dia sadar mendekat kepadaku, aku akan ampuni dirinya. Jadi jawabannya Bang, ada dalam diri kita. Kalau kita mau diampunin dosa kita, mau dimaafin kesalahan kita, tanya diri kita, kita mau nggak? Kalau kita mau, ayo banyak-banyak syukur. Meskipun pandemi begini, ayo kita saling berbagi. Meskipun kita cuma mampu beli gorengan 5.000, tapi kan dapat 3. Ya kan, dapat 5. Kita bagi itu sambil jalan satpam, nih buka sama gua. Gue punyanya begini doangan, maaf jangan lihat sekarang. Kalau lo panjangin umur kita, siapa tahu kita dibalik. Gue yang satpam, lu jadi bos, kan begitu. Kita nggak tahu kan begitu. Atau sebaliknya, kan gitu. Artinya yang penting kita syukurin dengan cara aplikasi Bang. Sebab itulah yang bakal nyampe ke dalam diri kita.
Segala apa yang kita lakukan kalau cuma teori Bang, mohon maaf lahir batin. Kita aplikasikan itu dengan baik dalam kehidupan kita. Untuk apa? Mendapatkan kesyukuran, memaksimalkan umur kita, yang sehingga nanti ditanya, untuk apa kau kerjakan? Ya, aku ingat engkau ya Allah. Bahkan kata Rasul, ada orang ngumpul ngapain? Fi majtama'akum bihada, pada ngapain? Nadhkurullah, kami ingat Allah. Mau ngapain? Biar digugurin dosanya. Haqqan billah, bener nih, demi Allah. Apa kata Rasul? Nazarat alaihimus sakinah. Kalau kau pengen dimaafin, pengen digugurin dosanya, kamu kumpul begini, ingat Allah. Nazarat alaihimus sakinah, Allah tenangin hatimu. Wa ghasyiyat fihi rahmah, Allah turunkan rahmat. Gampang urusan kita. Yang penting kita kan bisa buka. Makan bisa, ya cukup buat sampai sahur. Mata bisa merem biar dikit. Ya kan, kebanyakan melek juga pegel. Enggak merem mulu, pegel juga. Kan begitu. Yang penting kalau kita pengen ngantuk, ya tidur. Haus kita minum. Lapar kita makan. Ya, cuman jangan lupa ngantuknya kita baca bismillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Begitu mau makan, baca bismillah. Mau minum bismillah. Untuk apa? Kita termasuk ahlu syukri, orang bersyukur. Kita termasuk ahlu taati, orang yang taat. Kita termasuk ahlu zikri, orang yang ingat Allah. Ketika itu, jangankan orang lain. Kita nggak usah takut, nggak boleh kerumun. Kita nggak usah takut, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Kalau kita ingat Allah, Allah yang bilang ahlu mujalasati, teman kita Allah. Jangan dibilang sendirian. Ya, banyak contohnya bahwa kita lagi ingat Allah, akan banyak yang menemani daripada makhluk Allah yang Allah kirim untuk apa? Ghasyiyat alaihimur rahmah. Bahkan suatu riwayat, wahaffats bihimul malaika. Malaikat membentangkan sayapnya sambil ngapain? Doain kita. Wa dzakarallahu fi ma'indah. Allah tahu, Allah ingat, Allah catat. Nanti disebutin tuh. Ini hari Rabu, ya kan? Tanggal 20, ya kan? 21 April, jam berapa nih mau buka puasa? Ya kan, Bang Rahman sama Hamadi lagi ngobrol. Sekian puluh tahun dia nggak ketemu, ngomongin tentang bagaimana diampuni dosa kita. Itu dicatat sama Allah. Artinya kita nggak usah khawatir, nggak boleh kerumun, tenang aja. Ada Allah nemenin kita. Ya kan, nggak boleh ngapa-ngapain, tenang aja. Kita bisa taat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita penting untuk memberikan diri kita, mendekatkan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya banyak, Bang. Kita punya istri, ayo lebih sayang sama istri kita. Kita punya anak, ayo lebih sayang dengan anak kita. Ya kan, mau kerja, pulang kerja, cium keningnya. Kayak Aisyah nungguin Rasul, kan begitu. Biasanya kita nggak pernah nyium bini kita. Ini cium, ya kan? Mumpung masih hidup. Lah kalau udah mati bagaimana nyiumnya, kan begitu. Disitulah dengan kita nyium, kita ingat sama Allah. Ini bini ayat Allah. Kita ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Karena ayat Allah kita disatukan. Kalau kita faham kita ini ayat Allah sebagai suami, bini juga ayat Allah sebagai bini kita, istri kita, maka nggak bakal tuh ada KDRT, Bang Rahman. Nggak bakal ada sumpah serapah. Nggak bakal ada piring melayang. Ya, sendok pada bikin angklung, kerencang, nggak bakal. Kenapa? Kita paham itu ayat Allah. Begitupun istri. Kalau dia paham dia ayat Allah, kita ayat Allah, kita nggak pulang 3 kali lebaran kayak Bang Thoyib misalnya, dia nggak bakal mengorbankan apa? Kehormatannya kepada orang lain, karena dia sayang karena Allah. Ya. Baik, Ustadz Haji Ahmadi. Sama-sama, Bang. Terima kasih atas materi atau ilmu yang diberikan kepada kita viewer Indoposko Channel di program Ngabuburit ala Indoposko ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Amin. Karena singkatnya waktu, singkatnya pertemuan kita. Di lain kesempatan nanti kita bisa undang tentunya dengan tema yang berbeda. Dan di kesempatan lain pula kita dapat kembali bersilaturahmi. Setelah sekian lama nggak ketemu gitu ya. Viewers Indoposko Channel dimanapun berada, program Ngabuburit ala Indoposko, demikianlah perbincangan kita sore ini menjelang waktu berbuka puasa. Dari ilmu yang telah diberikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan atas nama kru yang bertugas
di program podcast Ngabuburit ala Indoposko, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa kepada kaum mukminin dan mukminat. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan lahir dan batin agar kita bisa menjalani ibadah Ramadan pada hari-hari mendatang hingga nanti pada akhirnya kita menuju kepada hari kemenangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.